Dan yang paling mengenaskan ya, aku bukan menjelekan BPJS sekali lagi, tapi ini realnya, ini fakta gitu loh. Dan kau yang bisa menumpuk. Iya, loh, maksudnya oke lah kalau orangnya sakitnya 6 bulan, kalau 2 tahun. Apalagi kalau breadwinner ya, apalagi kalau kepala keluarga. Betul. Dia harus bolak-balik Singapura Surabaya itu biayanya cukup mahal banget. Berarti dalam memilih agent ya. Betul. Menurut aku nomor 1. Mengapa di luar sana asuransi, terutama di Indonesia itu mendapatkan stigma yang bercampur. Ada yang baik, ada yang buruk. Hari ini kita akan bahas kebenaran tentang asuransi dan seharusnya seperti apa stigma kita tentang asuransi. Buat kalian yang belum kenal aku, nama aku Aksentis Adwin. Welcome to Think Tank Podcast. Oke. Nah, untuk ngebahas asuransi hari ini, aku sudah kedatangan teman sekaligus expert ya di bidang asuransi. Dia sudah bekerja asuransi selama 3 tahun dan hari ini dia akan sedikit banyak sharing ceritanya ke kalian semua. Silakan Patrick, perkenalan, bisa diberikan cerita singkatnya dan mungkin dijelaskan sedikit kenapa tertarik join di asuransi bahkan hingga 3 tahun. Gitu. Oke, thank you. Thank you udah diundang juga Aksen ke Think Tank Post. Teman-teman kenalin, nama aku Patrick Mintarsa. Tahun ini umur 26 tahun. Aku join di bisnis asuransi udah 3 tahun. Kenapa? Karena pada saat itu ada satu momentum yang membuat aku kayak sadar, oh ternyata asuransi penting. Yaitu aku harus terdiagnosa kanker di umur 22 tahun. Ya 21 ke 22 pada saat itu. Oke. Jadi lulus kuliah, aku harus terdiagnosa kanker, padahal sudah punya kerjaan. Pada saat itu aku gak punya asuransi dan aku mikir, wah gila ya, tabunganku yang 800 juta pada saat itu harus kepake banyak untuk pengobatan kanker. Dan saat itu langsung satu keluarga panik. Oh ya, asuransi penting, aku harus buka semua keluarga aku. Dan aku akhirnya jadi agent juga untuk daftar. Terus pada saat aku mulai sembuh, aku punya misi untuk kabarin ke orang lain bahwa asuransi itu penting gitu loh. Simpan stigma jelekmu, coba pikir lagi. Pada saat itu semua terjadi ya, semua habis gitu loh, banyak yang terjadi. Betul. Oke, terima kasih Patrick. Jadi mungkin aku buka dengan satu pertanyaan yang viewers perlu tahu gini ya, Patrick ya. Apa sih satu miskonsepsi terbesar menurutmu di dunia asuransi? Oke, yang pertama miskonsepsi terbesar di dunia asuransi adalah orang merasa asuransi itu buang-buang duit. Oke. Gitu. It's just extra cost buat yang kaya-kaya yang mampu aja gitu loh. Sedangkan itu adalah apa ya? Ya kita safety net lah untuk kita gitu loh. Pengamannya duit kita gitu loh. Contoh. Kamu sekarang nabung buat pernikahan gitu loh. Pernikahan kita ngomong butuh 500 juta 1 M lah normal sekarang. Tapi pada saat di tengah-tengah jalan kamu gak punya asuransi nih. Ya kalau masuk rumah sakit dan butuh uang gede harus keluar dari situ. Oke. Orang merasa ya ini eksternal kayak kelihatannya kayak keluar duit gitu loh. Betul. Tapi padahal nabung sebetulnya. Jadi intinya ketika ada peristiwa yang benar-benar terjadi itu baru kerasa manfaat asuransi. Betul. Gitu ya Patrick ya. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Sekarang kan di negara kita kan ada asuransi pemerintah atau namanya BPJS ya, jaminan. Nah, secara umum kalau menurut pandanganmu perbedaan BPJS sama asuransi swasta itu apa? Bisa dijelaskan pro kontranya sama mungkin kalau misalnya ada rekomendasi, misal BPJS itu untuk siapa, kalau asuransi swasta itu untuk siapa gitu. Bisa coba dijelaskan. Sebenarnya BPJS itu fondasinya sebetulnya. Oke. Tapi asuransi ini melengkapi. Bukan mana lebih bagus, tapi dua-duanya perlu ada. Oke. Gitu. Saling melengkapi Ya, berarti Patrick. tapi kalau sharing plus minusnya, aku sharing pengalamanku pribadi ya. Siap. Dulu pada saat BPJS, aku cancer kan kemo beberapa kali pakai BPJS memang. Jadi pada saat itu sudah punya BPJS. Ya, sudah punya BPJS. Untungnya aktif pada saat itu. Oke. Dan itu pada saat itu aku masih ingat dibantu satu dokter untuk naik ke BPJS VIP hari itu. Oke. Tapi BPJS VIP itu ya juga terbatas lah. Kamarnya di waktu itu salah satu rumah sakit yang sebelahnya Dr. Stomo itu. Tapi semua kemonya itu antrinya panjang banget. Satu hari kurang lebih 7 jam aku antri. Jadi pagi jam 7 sampai jam 1, jam 2 itu baru ketemu dokter. Dan
Dan yang paling mengenaskan ya, aku bukan menjelekan BPJS sekali lagi, tapi ini realnya, ini fakta gitu loh. Oke. Dokter-dokter mereka itu koas. Oke, ya itu masuk akal. Spesialinya mereka lagi belajar Yes. spesiali. Dokter spesialis gitu loh. Dokter spesialis lagi belajar. Yes. Ada satu kejadian yang membuat aku kayak mind blown banget gitu. Dokternya itu salah nulis resep. Oke, salah obat berarti. Salah obat gitu loh. Salah nulis resep dan jumlahnya salah gitu loh. Oke. Untungnya dokter yang pada saat mau injek kemo itu, kemoterapi, itu ngecek lagi. Fatalnya aku disuruh balik lagi ke farmasi sendiri Oke. untuk order obat itu lagi dan nunggu lagi. Jadi prosesnya mereka itu cukup panjang gitu loh. Paham. Gitu. Oke, Nah itu oke, BPJS gitu loh. Yes. Pada saat kita butuh CT scan dan PET scan, kalau ya nggak ada PET scan lah, dia cuma punya CT scan itu antrinya sama Indonesia Timur. Jadi ngantrinya harus 6 bulan ke depan. Oh, betul. Karena otomatis cakupannya lebih banyak. Betul, karena dokter Patrick, Sutomo ini kan dokter umumnya. Yes. Satu Indonesia Timur yang punya CT Masuk scan situ di semua. gitu loh. Oke. Dan oke, pada saat oke. aku kanker ya aku masih harus nunggu 6 bulan. Jadi aku bayar sendiri di rumah sakit yang swasta, ke luar negeri sampai ke Malaysia. Itu kan Setengah-setengah jadinya iya, ya. biaya sendiri semua. Oh. Pada saat oke, kemo oke. ya aku bisa memanfaatkan. Tapi ada satu klip video yang ngeliatin bahwa aku kemo itu susah, akhirnya aku kemo bayar sendiri gitu loh. Di rumah sakit swasta di Indonesia. Oke. Karena apa ya? Ya sistemnya berubah pada saat itu. Yes. Antrinya harus 3 hari strict, 2 minggu sekali. Kemo itu kan 2 minggu sekali treatment. Oke. Minggu ini treatment, minggu depannya nunggu treatment lagi. Paham. Iya. Selama kurang lebih 12 kali. Jadi mungkin kalau aku boleh simpulkan nanti bisa dibenarkan kalau salah ya Patrick ya. Kalau BPJS itu memang untuk lebih ke masyarakat umum yang membutuhkan fasilitas yang tidak terlalu kompleks. Betul. Gitu ya Patrick ya. Yang mendasar itu mungkin masih bisa tercover BPJS. Cuman ketika risiko yang diomongkan adalah penyakit keras, itu bisa dibilang lah kurang optimal. Betul. Gitu ya Patrick. Jadi ibaratnya kalau di BPJS kita nggak bisa milih dokter, nggak bisa Oke. milih obat, nggak bisa milih ruangan. Tapi Yes. kalau punya asuransi swasta, kenapa masih perlu ya kita bisa milih dokter siapa sih, di negara mana, kamarnya seperti apa, rumah sakitnya deket rumah kita enggak, itu bisa milih. Sampai negara luar juga Iya, ya. negara luar gitu bisa. Itu perbedaannya sih gitu loh. Yes. Insurance tuh di situ melengkapi. Makanya kenapa kok masih ada kita bisa hari ini? Kalau BPJS semua cukup, Betul. kenapa masih ada kita bisa.com itu? Yes. Kalau kalau BPJS sudah cukup ya kita Iya, bisa iya. itu nggak ada. Iya. Masuk akal. Nah gitu. Oke. Buat teman-teman yang nggak tahu, Kita Bisa ini adalah website penggalangan dana, betul ya Patrick ya? Penggalangan dana. Oke. Ke next question. Nah ini mungkin yang teman-teman viewers juga banyak tanya. Kita jelaskan secara global aja ya Patrick ya. Kenapa kok satu asuransi dan 2 agen asuransi itu bisa terdevelop sebuah stigma buruk di Indonesia? Kalau ngomongin banyak stigma tentang agen asuransi ini jelek ya. Yes. Sebenarnya simple sih. Karena orang Indonesia mostly gak suka baca. Jadi mereka based on trust. Oke. Kayak aku percaya sama kamu jelasin apa ke aku percaya. Teken. Oke. Padahal hitam di atas putihnya itu memang sih banyak. Gitu. Padahal kita harus baca poin per poin, bintang per bintang. Itu yang kadang orang miss gitu loh. Jadi Betul. merasa pada saat klaim nggak bisa atau nggak sesuai polisnya gitu. Mungkin yang zaman dulu kan ada batas-batasnya tuh. Oke. Kayak operasi besar 70 juta mungkin. Maksimal. 90 juta maksimal ya. Tapi dia nggak sadar. Dia harus pakai 300 juta merasa kayak aku punya tapi kok gak bisa kepake maksimal ya. Padahal di kontraknya sudah tertulis gitu. Iya ditulis segitu. Nah itu based on trust ya. Oke. Jadi bisa dibilang ada tergantung agennya sedikit juga untuk menjelaskan. Betul. Gitu Patrick ya. Indonesia masih butuh agen sih. Jadi semua buku polis dan lain itu perlu dibaca satu persatu. Dan bahkan agen itu kayak kita ngomong notaris, mereka bacain satu persatu ya. Setiap pasal per pasal itu lah. Oke. Itu pun perlu jelas. Yes. Resikonya, bayarnya sampai kapan. Nah banyak yang zaman dulu kan unit link. Kok bayar 10 apa tahun. itu unit link coba Patrick? Nah unit link adalah kumpulan dari asuransi yang isinya dasarnya adalah jiwa, Oke. investasi, Heeh. dan tambahannya itu kesehatan justru. Oke, kenapa bisa gitu Patrick? Berarti kesehatan itu anggapannya minor tambahan? Iya tambahan, Oke, toppingnya coba malah. jelaskan. Jadi kayak nasi padang, nasinya itu sebenarnya asuransi jiwa itu sama investasinya. Nah Oke. kesehatan ini topping tambahan, Hmm. itu bisa di upgrade di situ. Nah kebanyakan agent zaman dulu ngomongnya, wis bayar 10 tahun aja selesai sen.
Sisa itu nanti investasimu yang bayarin. Padahal di bawah-bawahnya itu ada bintang-bintang. Contoh Patrick. Contoh bintangnya adalah kalau investasinya habis, perlu dilakukan namanya top up. Top up itu yang tidak dibaca. Dan mungkin tidak jelaskan juga. Tidak dijelaskan. Oh. Setelah tahun ke-11, 12, 13 itu mereka ternyata perlu bayar terus sampai seumur hidup. Karena asuransi kesehatan. Kayak asuransi mobil miripnya. Oke, paham. Jadi sebenarnya bisa dibilang unit link ini setengah asuransi, setengah investasi. Betul. Oh, oke. Iya. Yang diharapkan investasinya itu naik, bisa membayarkan sampai orang itu pensiun. Misalnya batasnya sampai 75, ada 85 sampai meninggal. Oke. Kan di set dari awal tuh kalau unit link ya. Ya. Kamu mau premimu ini sampai umur berapa? 75, 85 atau 99. Semakin panjang umurnya semakin Kecil. mahal dong. Oh. Jadi diharapkan hasil investasimu itu bisa membayari premimu sampai umur 75, 85. Covernya semakin gede soalnya. Betul. Dibutuhkan return yang semakin besar. Otomatis, Makanya secara premi, capital lebih gede. secara premi dia lebih gede daripada asuransi tradisional. Padahal orang lihat, ini dipikir fix gitu loh. Unit link itu dipikir fix, bayarnya segitu terus. Sedangkan banyak ini ada namanya repricing. Nah itu apa repricing? Repricing adalah penyesuaian harga, bukan kenaikan harga yang ngomong. Penyesuaian harga premi. Yang disebabkan Oleh sebenarnya dia mau gedein ini loh, gapnya untuk investasi tadi. Karena biaya asuransinya naik. Biaya asuransi itu kalau aku bilang sama dengan asuransi tradisional sebetulnya. Oke. Jadi sebenarnya unit link dan tradisional itu sama gitu loh. Bedanya ada investasi aja di situ. Unit link ada porsi uang per periode untuk diinvestasikan. Betul. Yang harapannya di depan itu dia bisa bayarin untuk asuransi kesehatan untuk hari tuanya dia. Paham. Jadi anggapannya mungkin di paruh kedua di hidupnya itu dia sudah nggak usah bayar premi, tapi returnnya yang menjadi premi. Betul. Nanti dompet dari investasinya itu diambil pelan-pelan untuk jadi preminya itu. Masuk akal. Kalau Patrick sendiri ini out of curiosity ya, kalau kamu lebih banyak unit link apa lebih banyak asuransi murni? Kalau aku banyak asuransi murni, tradisional yang fokusnya mungkin ke kesehatan, sakit kritis sama jiwa. Jadi kesehatan dia memang, aku udah tekanin dari awal, ini pasti naik tiap tahunnya. Gitu. Kalau di planku kan ada diskon nanti, kalau nggak klaim tahun kedua, tahun ketiga ada diskon bahkan 5, 10, 15%. Oke, nah itu kita lompat ke topik itu. Apa sih parameter, kan tadi kamu bilang asuransi memang setiap periode mungkin bukan per tahun ya, atau per berapa tahun, itu pasti naik ya. Nah itu coba bisa dijelaskan ke penonton parameter itu apa aja Bin? Kenapa kok bisa naik dan kenaikan wajarnya itu berapa dalam berapa periode gitu? Oke, sebenarnya kenaikan itu kita nggak bisa pastiin, tapi biasanya itu range-nya 5 sampai 10% per tahun. Oke. Disebabkan apa? Karena ya kita sekarang operasi ada namanya operasi robot, operasi jarum lubang kunci gitu ya. Yang kecil banget itu loh, invasif. Operasinya kecil banget, kayak misal orang ACL dan lain-lain itu kan gak perlu bedah yang gede, pakai robot mereka udah bisa. Paham. Justru banyak teknologi yang tinggi, itu jadi inflasinya juga cukup tinggi. Masuk akal. Apalagi ada namanya COVID kemarin. Orang sama-sama tuh klaim barengan tuh. Dar, klaim sana sini klaim. Betul. Rumah sakit mulai invest. Barang ini, barang itu. Otomatis rumah sakit juga menaikkan kos. Pasti. Kosnya dinaikin ke kosnya, dibebankan ke banyak asuransi. Ya, oke. Gitu loh. Pertanyaan berikutnya, dengan adanya kenaikan, tadi kan kita nyambung ke polis yang memang panjang dan ya masyarakat Indonesia itu literasinya nggak terlalu tinggi gitu lah. Betul. Itu data-datanya ya. Nah, kalau ada kenaikan 5-10% per tahun ini, apakah polisnya juga direvisi apa enggak, Min? Jadi misalnya kan tadi kamu bilang, dengan adanya perkembangan zaman ada teknologi robot apa segala macam. Nah, kalau ada kenaikan ini, apakah per tahun itu memang direvisi dengan ya contoh kalau tahun lalu di polisnya itu nggak ada teknologi ini, setelah ada kenaikan tuh ada. Nah itu pernah terjadi seperti itu atau memang nggak ada gitu? Oh sebenarnya kalau revisi itu nggak terlalu gimana ya, cuman dia lebih ke tabel manfaatnya itu. Biasanya lebih ke ubah ke produk yang baru. Itu diarahkan untuk namanya konversi. Apa itu? Konversi itu perpindahan dari produk lama ke produk baru. Misal tradisional, ya, kan memang tiap tahun naik. Ya. Tapi dia ditawarkan untuk konversi, pindah ke produk yang baru. Mungkin secara limit lebih besar, secara manfaat lebih banyak. Misalnya, kalau sekarang tuh ada pengobatan tradisional yang zaman-zaman dulu nggak ada. Artinya apa? Kalau orang ini udah
tidak bisa diobati melalui medis, dia perlu diobati melalui pengobatan tradisional yang registered. Misalnya di rumah sakit itu ada pengobatan tradisional. Contoh pijet gitu, Min. Tusuk jarum, gitu-gitu. Oke. Kayak orang stroke dan lain itu kan perlu. Oh. Terus pengobatan psikiatri. Orang yang mungkin perlu pengobatan secara mental. Mungkin dia secara obat-obatan sudah kayak muak dan lain-lain, dia butuh psikoterapi itu. Nah, gitu-gitu kan baru. Itu hal-hal yang baru. Jadi itu istilahnya kalau di asuransi konversi. Ya, halo dok kan itu kan baru. Tapi sekarang tertulis di dalam buku tabel premi. Tabel manfaat polis gitu sekarang. Oh. Tertulis jelas. Nah manfaat yang dulu nggak ada. Kalau yang tradisional itu lebih gampang. Tapi kalau yang unit link itu tinggal diganti toppingnya tadi. Paham. Dasarnya sama investasi tetap. Betul. Toppingnya diganti. Yes. Nah, mungkin ada kenaikan harga di situ. Oke, paham. Terus ya mungkin ini ya sama jumlah orang yang kontribusi itu menentukan jumlah premi. Maksudnya seperti apa itu? Semakin ya kayak kita semacam mirip arisan ya. Kita semakin banyak orang yang taruh uang di tengah, Ya. ya kontribusi pasti kan bebannya semakin ringan, Betul. gitu ya. Oh. Uang ini akan diinvestasikan dengan baik sama perusahaan gitu. Oke. Jadi kita kayak risk transfer, sistemnya risk transfer. Kita transfer resiko kita. Anggapannya kalau investasi dana kelolaan semakin besar. Iya gitu betul, dana kelolaan lebih besar ya. Kita resiko transfer ke perusahaan itu. Masuk akal. Oke. Pertanyaan berikutnya, apakah ada orang itu bisa kebanyakan asuransi? Nomor satu. Nomor dua, dan kalau menurut Patrick, yang benar-benar esensial ya, asuransi yang esensial itu apa saja? Mungkin kamu bisa jelasin per age group gitu ya, Min ya. Jadi misal kalau orang yang belum nikah itu perlu apa aja? Terus kalau orang yang sudah umur 50-an itu perlu apa aja, dan kalau lansia itu perlu apa aja gitu. Jadi yang esensial itu sebenarnya apa? Oke. Kalau menurut kamu aja. Banyak nggak? Banyak orang yang kebanyakan asuransi karena banyak di luar sana orang yang sungkan, saudara atau teman beli. Ngasal ya. Sungkan beli. Oke. Ya harus bantulah gitu. Yes. Akhirnya aku pernah ada satu kondisi, ini kokonya apa ya. Aku lihat polisnya itu di rumah kurang lebih ada 40 sampai 50 buku polis. Oke. Dan nggak hafal semuanya pasti toh. Jadi itu multi brand ya. Iya, multi brand. Jadi dari brand hijau, kuning, merah, oranye, wah banyak banget gitu loh. Aku liatin satu-satu, aku reviewin. Total ada 15 M mungkin UP-nya. Tapi kecil-kecil bentuknya. Bayangin pada saat resiko itu terjadi, anaknya harus ke satu-satu dong perusahaan asuransi. Tapi kan berarti pencairan juga besar ya, cuman nggak perlu kebesaran gitu bukan? Bukan nggak kebesaran ya, tapi mungkin kalau kesehatan tuh nggak boleh double ya. Jadi percuma juga kalau zaman dulu ada namanya apa itu namanya? Double claim zaman dulu. Jadi aku klaim bisa diklaim hijau, aku bisa diklaim merah. Plafonnya gede berarti? Iya, jadi ini double kan. Paham. Jadi misal kamu klaim 20 juta di merah, mungkin di hijau. 40. 40 jadi dapat ya. Cuan dong. Yes. Nah sekarang itu udah nggak ada sebetulnya. Ya mungkin masih ada gitu. yang lama tapi udah nggak dijual lagi. Gitu. Paham. Nah kalau yang bisa banyak itu, kan ada 3, kesehatan, kondisi kritis sama jiwa. Basically cuma ini aja, sama pendidikan ya sebetulnya. Oke. Tapi basically 3 ini, ya yang bisa cuma punya satu ya kesehatan. Tapi kondisi kritis dan jiwa ini, Bisa akumulasi. orang akan top up terus. Seiring apa? Berjalannya dan nambahnya pengeluaran. Coba dijelaskan, itu aku belum paham. Top up gimana maksudnya? Top up misalnya gini, kamu sekarang wis beli untuk misal pengeluaranmu 20 juta sebulan, kalikan 12, 240 juta. Oke. Ya kan? 240 juta, asumsi biaya UP itu 10 tahun. Yes. 2,4 M dong. Yes. Kamu udah beli 2,4 M. Tapi pada saat pengeluaranmu jadi 50 juta, pengeluaran rumah tangga, Oke. itu perlu nambah. Perlu adanya top up di situ. Kenapa? Ya, karena pada saat nih kamu pencari nafkah itu nggak ada, keluarga ini masih bisa sekolah di sekolah yang oke. Masuk akal, karena anggapannya sudah terbiasa dengan spending segitu, otomatis pencairannya butuh lebih besar. Otomatis preminya naik. Oke. Gitu. Dengan mungkin bisa juga dibagi 4%. Karena apa? The 4% rule ini, ketika UP itu cair ke keluarga, itu dia bisa taruh di deposito atau reksadana. Yes. Setiap bulan bisa dinikmati bunganya 4% itu. Ya. Yang mungkin jumlahnya misal tadi 50 juta per bulan. Returnnya segitu 4%. Jadi istri dan anak masih bisa menikmati. Return dari pencairan gitu Dari lah ya. pencairan gitu. Oke. Oh. Jadi bisa juga rumusnya pengeluaran tahunan dibagi 4% langsung ketemu. Oke. Terus tadi yang kalau menurut kamu asuransi yang esensial itu apa aja, Min? Misal pertanyaanku satu buat orang yang belum nikah, 2 buat orang yang ya kita ngomong cakupan keluarga kecil umur 30 sampai
50 tahun lah ini ya, sama istilahnya lansia. Nah itu kalau menurut kamu 3 grup itu perlu asuransi apa aja yang esensial? Sebenarnya ada 4 grup sebetulnya. 4 grup, oke. Aku Nah, boleh. nanti share foto nih. Yes. Dari 0 sampai dia umur mungkin 17 tahun, 16 tahun tuh dia butuhnya cuma kesehatan. Sebenarnya ya kesehatan sama kondisi kritis. Oke. Pada saat anak-anak kecil ya. Yang kedua, pada saat orang mulai produktif, ya. Kita ini di usia produktif nih. Mungkin 18 sampai umur 35 40 itu Oke. di usia itu orang butuh namanya kesehatan juga udah pasti. Ya. Kondisi kritis Heeh. sama jiwa. Mulai di situ orang yang belum nikah mungkin ya, orang belum nikah mengumpulkan uang untuk nikah, ya itu perlu kondisi kritis. Oke. Baru umur 40, 50, 60-an, nah itu bisa buka jiwa di situ. Ah. Kalau 60 sampai 80, mereka sudah nggak bisa beli jiwa. Ya Lebih sulit ya. lebih sulit beli kritis, Bisanya beli jiwa. Oh. Jiwa sama kesehatan. Karena aku paham ya, asuransi juga berpikir lah maksudnya ya. Kalau gitu kan resiko pencairannya tinggi banget. Dan juga mahal banget di situ. Yes. Kita ulangi ya, mungkin umur produktif itu 30 40 itu ya kesehatan, kondisi kritis sama jiwa. Tapi Kenapa? jiwanya masih setengah-setengah lah. Jiwanya masih maksudnya. setengah-setengah, Ya. masih mengumpulkan lah. Yes. Tapi kondisi kritis itu cocok buat orang yang lagi mengumpulkan aset untuk jagai aset deh. Oke, ya masuk akal. Contoh aku kemarin umur 22 udah kena kondisi kritis. Ya kan gak ada yang tahu gitu Ya nggak ada yang tahu. Kenapa ya? Karena kita proteksi aset. Banyak kan kita dengar orang yang mulai jual-jual aset, artis-artis jual aset karena kondisi kritis. Karena tuh gak ada asuransi. Karena sebenarnya kesehatan ada. Oh betul. Kesehatannya ada. Oh. Tapi kenapa kok dia masih harus jual aset-asetnya? Oke. Karena sebenarnya dampak dari dia sakit itu banyak. Misal, katakanlah dia harus terbang ke Singapura selama 6 bulan. Ya Berapa banyak keluarga yang nganterin ke sana? betul. Dan juga berapa banyak misalnya utang usaha yang jalan, gitu. Terus gaya hidup dia yang selama ini kan dia jadi nggak produktif. Nggak Betul. bisa jadi artis lagi yang manggung-manggung lagi. Spendingnya jalan tapi masukan tidak ada. Ibarat itu namanya income protection kita ngomongnya. Ada juga itu di bagian kesehatan atau kondisi kritis. Jadi kesehatan itu sebenarnya financial protection, Oke. critical illness itu di income protection atau asset protection ngomongnya. Ah. Oke. Berakhir baru yang jiwa itu baru di wealth, Well, di warisan gitu. Nah. Oh. Oke. Ini baru ngomong menyalurkan kekayaan, distribusi kekayaan yang ketiga. Paham. Jadi kalau aku boleh simpulkan ya, berarti kesehatan itu financial protection karena kesehatan kita dalam artian mungkin penyakit-penyakit yang selain kritis. Betul. Jadi ada kemungkinan nggak terlalu lama, 2 mungkin masih bisa sambil kerja. Gitu Patrick ya. Ya, tapi bukan selain kritis ya. Dia Oke. bisa cover orang kondisi kritis, Tapi dampaknya itu di cover sama sama kondisi kritis tadi. Jadi kalau kesehatan itu ngamanin dompetnya kita. Nah, terus kenapa kalau kondisi kritis disebut asset protection? Coba. Karena kita nggak perlu jual aset kita ketika kita tidak bisa kerja. Paham. Oke. Pada saat kita aktif bekerja, kayak aku dulu cancer lah dalam 1 tahun itu aku harus bolak-balik ke rumah sakit, tidak bisa bekerja secara optimal. Uang nggak masuk. Nah, sedangkan aku juga kepala keluarga, Oke. tiap bulan harus ngeluarin buat keluarga. Akhirnya apa? Aku harus jual reksadana, harus jual aset-asetku di situ. Dimana dia sudah dikumpulkan dari lama Ya. kan. Untuk apa ya? Untuk itu. Akhirnya asetku ini aku cuan secara investasi tapi tidak ada yang proteksi. Oke, ini mau aku ingat ya Peter ya. Kalau BPJS itu bisa seperti ini juga enggak? Tahu enggak? BPJS itu sebenarnya cuman kesehatan itu. Kesehatan tok ya. Namanya juga BPJS kesehatan kan? Ya, Ya, oke. jadi tidak ada santunan yang cair. Sebenarnya kondisi kritis itu bentuknya santunan, uang tunai Ah, sama jiwa. oke. Jadi misalnya kamu buka 2M, ya cairnya ke kamu kan 2M. Oh. 2M ini dibuat apa ya? Dibuat biaya-biaya tadi. Akomodasi. Kalau segala. kalau sampai billingnya kurang tetap 2M, Patrick. Misalnya kondisi kritis. Contoh ya kayak kamu misalnya ya, kanker apa. Kalau misalnya memang preminya santunannya 2M tapi kamu puji Tuhan sembuh di bawah billing rumah sakit 2M gimana? Sorry, ini maksudnya kan kalau kesehatan, Oke. dia punya limit 5M toh. Yes. Ya itu sebenarnya berapapun rumah sakitmu akan di cover. Sesuai billing berarti ya. Yang kondisi kritis ini bentuknya cair uang tunai. Oh. Different. Jadi Beda ya? ini langsung bentuknya kayak kartu rumah sakit dibayar nong situ. Tapi uang tunai ini kita buat apa? Ya buat tiket pesawat tadi. Paham. Misal satu keluarga yang nganterin karena berobat kanker di Singapura, hotelnya, makannya.
Oh, maka dari itu disebut That's juga hidden. Yes. Hidden paham. cost loh itu hidden cost loh. Hidden cost yang bisa menumpuk. Iya, loh. Maksudnya oke lah kalau orangnya sakitnya 6 bulan, kalau 2 tahun. Apalagi kalau breadwinner ya, apalagi kalau kepala keluarga maksudnya Betul. ya. Dia harus bolak-balik Singapura Surabaya itu biayanya cukup mahal banget gitu loh. Oke, masuk akal. Iya. Oke, sekarang kita ke pertanyaan berikutnya ya Patrick ya. Mungkin ini kalau bisa kamu jawab dalam bentuk cerita gitu Patrick. Kenapa pada saat orangnya, banyak lah maksudnya, ada beberapa yang sempat viral dulu di TikTok, marah-marah karena nggak cair apa segala macam. Selain daripada memang beberapa itu tidak membaca polis dengan baik ataupun agennya kurang menjelaskan, ya selain dua itu, kenapa kok kadang-kadang itu memang klaim itu sulit cair gitu loh. Nah kalau menurut pengalaman kamu atau pengalaman teman-temanmu seperti apa? Kebanyakan di luar sana juga kita ngomong kalau asuransi pada saat kita daftar itu ada namanya utmost good faith. Oke, Artinya utmost good apa? faith. Artinya adalah keterbukaan antara dua belah pihak, penanggung dan tertanggung. Oke. Yaitu perusahaan asuransi dan orang yang masuk, nasabah itu tadi. Jadi harus declare dari depan. Hah, Udah pernah sakit apa aja kayak mobil ya, harus mulus. betul. Kalau ada penyok ya kita mau asuransiin mobil ya percuma. Oke, Nah kebanyakan di luar sana orang tuh kurang jujur atau agennya itu memanipulasi, underwriting gitu. Jadi pada saat klaim ya sekarang semua teknologi udah nyambung semua, udah connect sama KTP, ya Admetika dan lain-lain itu yang menyambungkan semua. Jadi ketahuan ke traceback nih, oh orang ini pernah sakit ini mungkin. Bahkan declare soal keuangan, kalau UP-nya gede, dia harus declare. oh ada utang atau enggak? Enggak, justru uang ini pendapatannya gimana secara perpajakan. Coba boleh dijelaskan, Patrick? Jadi mungkin UP gede, dia harus lihat laporan asetnya gimana. Oh, masuk akal apa enggak dibandingkan Masuk UP akal nggak? tersebut? Iya, dia bisa beli UP segini itu masuk akal apa enggak? Yes. Gitu-gitu kan perlu dilaporin semua. Ya. Nah ada yang viral-viral di sosial media itu karena mungkin secara penghasilannya mungkin dia laporannya dulu salah. Atau udah punya penyakit existing yang nggak dilaporkan. Makanya perlu semuanya itu jelas dari awal. Nah sebetulnya itu tuh ada SOP-nya atau enggak sih, Patrick? Ada SOP-nya. Untuk penengah gitu loh. Maksudnya kalau aku mikir contoh kita bilang jual mobil second gitu Patrick ya. Yes. Kalau kan nggak bisa, cuman customer dan dealer kan harus ada tukang ngecek transaksi Betul, nah. segala macam. Nah itu gimana? Kalau Sebenarnya tukang SOP-nya? ngecek transaksi itu dia ngecek dulu kan mobilnya semua. Yes. Dia ngecek lampunya, dia Ya. ngecek semua. Itu adalah Inspeksi lah. Inspeksi. Ya. Itu adalah underwriting nomor 1. Apa Sama maksudnya? sama dengan underwriting itu kayak kita di bank ya. Heeh. Kita mau masukin Analis kredit ya? analis kredit, Oh, analis oke. underwriting. Oke. Nah ini analis asuransi lah ngomongnya. Sebenarnya agent itu, itulah underwriter pertama. Masuk akal. Betul. Karena aku bakal tahu orang ini pernah sakit apa ya gitu. Harus declare di awal, jujur sejujur-jujurnya. Karena untuk kebaikan bersama ya. Betul. Misalnya kamu nasabah, aku agentnya, ya aku tanya semuanya sedetail mungkin. Dan pertanyaan itu akan ditandatangani sama kamu. Oh ada statementnya. Ada statementnya di situ. Iya tidak, pernah sakit enggak. Jadi kalau aku sekarang posisi kanker, aku akan masukin, ya aku pernah sakit kanker, segini, sudah sembuh, dinyatakan 100% bersih dari kanker, ya aku nyatain semua. Oke. Mumpung lewat juga ini. Yang menentukan premi berarti bukan agennya ya? Itu kamu setelah kamu ngobrol sama nasabah, dia cerita semua, kan kamu lapor ke kantor pusatnya baru keluar gitu. Betul. Ya? Oh, oke. Misalnya di perusahaanku ya, Prudential tuh semua perusahaan sebetulnya ya, itu ada dokternya di dalam. In-house. Dokter untuk underwriting khusus. Jadi dokter ini yang menentukan resiko ke depannya. Oh. Disitulah premi ditentukan. Nah premi itu ada beberapa. Keputusan underwriting itu ada beberapa. Heeh. Yang pertama itu standar. Oke, apa itu? Standar itu artinya diterima penuh. Diterima penuh. Standar, harganya standar. Jadi Iya. sesuai dealing awal. Misalnya umur sekian ya harganya sekian. Misalnya Oke. absen setahun 10 juta ya 10 juta. Kedua substandar. Substandar. Substandar itu bisa pengecualian. Ya toh. Oke. Mungkin kamu dulu pernah ACL lutut kiri. Heeh. Ya apapun tindakan lutut kirimu akan dikecualikan. Oh. Ya, selama mungkin sekurang-kurangnya 3 tahun mungkin. Nah itu ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun. Yang ketiga, rate up. Apa itu? Rate up itu harganya bakal naik. Harganya bakal naik karena ada pre-existing condition Betul. itu. Biasanya orang terima kalau udah pernah sakit gitu ya. Yang keempat, ya ini paling parah, decline. Ya kalau itu mungkin terlalu parah. Decline tuh ya ditolak. Ya. Kebanyakan orang juga maksa.
Aku jangan di decline dong, aku mau masukin gitu. Ya mungkin dia manipulasi dan lain-lain. Ya zaman dulu itu akhirnya banyak yang Tapi apakah nggak ada SOP misal setiap kali nasabah mau join terutama kesehatan, oh harus ada deklarasi general check up dulu dari rumah sakit. Itu sebuah kewajiban atau belum? Nah sejauh ini yang jalan seperti apa gitu Pak? Karena kalau orang awam kan gampangnya mikir, lah daripada eker-ekeran aku jujur atau nggak jujur kan, kalau ada penengahnya sebenarnya beres. Tapi itu harus dibuat sebagai peraturan gitu. Nah kalau di perusahaan kamu, sepengalaman kamu gimana? SOP-nya biasanya di bawah 40 tahun ke bawah. Ya? Itu non medical. I see. Tapi kalau orang ini udah satu obesitas, underweight atau pre-existing, biasanya si dokter underwriter tadi itu minta, oke kamu perlu cek ini. Underwriting segini. Misal X-ray, darah ini. Tapi untuk yang pre-existing tetap membutuhkan nasabah untuk cerita jujur berarti ya Pak Tri? Yes, Oke. harus dideklar di awal. Yes. Kalau 40 ke atas baru mungkin ada suatu peraturan untuk general check Yes, up. otomatis biasanya. Oh. Biasanya kalau 40 ke atas tuh udah mulai perlu dicek ini itu. Jadi sebenarnya sudah ada sistem in place lah ya Yes, itu ya. sudah ada sistem yang pakem lah itu ya. Oke. Iya. Nah, pertanyaan berikutnya. Tadi kan kita sudah bahas memang per tahun bisa naik 5-10% ya Patrick ya. Ada kasus juga, ini titipan pertanyaan dari teman-teman. Setelah klaim itu kok naik Patrick? Nah coba ceritanya gimana? Mungkin pertimbangan dari pihak asuransi itu gimana? Oke. Nah ini mungkin yang sesuatu yang perlu dilurusin ya. Oke. Bukan berarti insurance tuh mari habis pakai Naik. klaim langsung naik. Aha. Langsung naik. Nggak juga gitu loh. Oke. Karena asuransi kesehatan tuh pada dasarnya dia pasti naik. Yes, tadi kan. Ya. Hah. Cuman klaim itu apakah mempengaruhi? Sebenarnya tidak mempengaruhi segitunya. Oh, oke. Gitu loh. Sebenarnya insurance juga udah ngitung gitu loh. Risk pool managementnya juga ngitung bahwa asuransi itu akan stabil juga. Oke. Ada juga satu temanku, mamanya udah pengobatan kanker selama 45 tahun. Nah ini boleh ceritanya kan. Sampai hari ini pun asuransinya naiknya itu normal dan wajar. Yang per tahun tadi. Iya. Tidak ada kenaikan yang sampai 2 kali lipat, 3 kali lipat gitu enggak juga. Oh. Kalau gitu sama aja dong bayar sendiri. Cuman kenaikannya apakah wajar? Sangat wajar gitu. Oke. Jadi klaim itu tidak mempengaruhi. Orang kita punya limit setiap tahun 4M sampai 5M dok. Ya, ada yang 4M, ada yang 5M, ada yang 6M. Setahun dan itu riset kalau kesehatannya. Nah itu tidak mempengaruhi jumlah premi kita. Yang mempengaruhi jumlah premi adalah ya tadi pada saat usia masuk, resiko, dan juga ini jenis kelamin sebetulnya. Oke. Oh. Jadi mungkin bisa disimpulkan bukan di lapangan tuh faktualnya bukan gong klaim terus naik, cuman memang tetap ada kenaikan yang wajar karena tadi alasan-alasan yang dijelaskan itu ya. Tapi mungkin memang kerasanya orang di sana ya kan lagi butuh lagi apa, jadi mereka merasanya setelah klaim naik gitu Ya, mungkin. betul. Oh. Ya kita nggak bisa generalisasi semua asuransi habis klaim naik. Mungkin ada perusahaan-perusahaan yang mungkin setelah dia klaim dinaikin gede. Oh. Tapi kalau menurut pengalamanmu nggak ada yang sampai sesignifikan itu Betul. ya. Karena mungkin beda perusahaan juga ya. Yes, paham. Oke. Beban dari perusahaan itu akhirnya dibebankan ke nasabah. Karena dibagi rata gitu loh. Paham. Akhirnya ada perusahaan asuransi yang harus repricing 40%, 50%. Bahkan ada yang 100% harganya. Oke. Ya. Oke. Nah ini aku ngomong keinget, kalau pengalamanmu, kan kamu kan sudah 3 tahun, nggak mungkin ada nasabah yang nggak komplain kan? Yes. Nah aku coba ya 1-2 cerita, contoh komplain dari nasabahmu dan kamu nge-resolve gimana coba. Yang paling wow gitu lah kalau bisa. Oke, komplain dari nasabah itu yang baru-baru aja ya. Boleh. Dia sebenarnya nggak komplain gede, tapi dia menerima gitu loh. Oke. Karena ada perusahaan asuransi kesehatan kalau kita beli ada namanya masa tunggu. Masa tunggu apa itu? Bisa jelaskan? Nah, masa tunggu ini adalah polis ini baru bisa dipakai setahun kemudian untuk 18 jenis penyakit. Contohnya hipertensi, diabetes, katarak yang nggak muncul secara langsung. Selain daripada penyakit itu biasa, langsung ya. nyala pada Ya, di langsung sini nyala. ya. Oke. Misal DBD ya nyala. Cuman nasabah ini baru bayar premi itu 5 bulanan. Oke. Terus dia ngeluh, kepalanya sakit banget, dia langsung ke IGD. Oh, Kayak orang inilah sempoyongan gitu. Vertigo. Ternyata diagnosanya muncul hipertensi. Oke.
Jadi di situ nggak bisa diklaim langsung. Ngamar 1 malam nggak bisa diklaim. Karena apa? Ada masa tunggu. Tapi masa tunggu ini sudah dijelaskan dari awal. Jadi ya no case gitu. Oke. Cuman dia ya baru ngerti di situ. Ya. Dia baru ingat lagi, oh ya dulu pernah ada masa tunggu. Sebenarnya itu sih, kalau aku nggak pernah ada case yang gede kayak klaim nggak terbayar dan lain-lain, enggak. Sejauh ini cair. Cair-cair semua. Bahkan ada yang 2 bulan baru bayar premi, kena DBD, harus reimburse karena ya polis di bawah 2 tahun ya. Reimburse 1 minggu, 2 minggu cair. Reimburse itu yang berarti? Reimbursement itu adalah kita bayar dulu ke rumah sakit, nanti uangnya cair. Oke. Ada 2 macam, satu reimburse, satu cashless. Cashless ya. Ini penting. Kenapa? Kalau rumah sakit yang zaman sekarang ya, rumah sakit itu harus kerjasama sama asuransi. Oke. Bayangin kamu harus reimburse 500 juta. Apakah uangmu cukup dan kartu kredit limitnya cukup? Oh. Reimburse nih, kalau rumah sakit A ini harus reimburse. Oh paham. Case-nya kemarin gini, aku bantuin temen dari asuransi lain ya, yang aku bantu klaim. Dia itu harus berobat di rumah sakit yang cukup jauh dari rumahnya. Dan itu reimburse. Dan itu kenapa? Karena di rumah yang dekat dari rumahnya, itu rumah sakitnya harus reimburse, tidak kerjasama dengan asuransinya dia. Oh paham. Ya. Akhirnya dia harus agak jauh supaya dapat cashless gitu. Iya, karena sebenarnya bisa dibilang kalau reimburse ya bukan asuransi ya, betul ya, itu kan kita nalangi dulu ya. Iya, harus nalangi Mereka dulu. sudah ada sini kan. Sebenarnya zaman Meskipun dulu diganti. sistemnya banyak yang reimburse zaman dulu. Sekarang banyak yang cashless. Gitu. Oke. Cashless mempermudah kita. Karena ya kita nggak perlu siapin sediain cash gitu loh. Betul. Dan itu kan esensinya proteksi di situ kan. Dan orang panik gitu loh. Orang panik lagi butuh misalnya sakit jantung. Ya. Iya. Reimburse gimana? Yes. Oke. Topik berikutnya lapse. Patrick, coba menurut pengalaman kamu, mungkin bisa jelaskan juga ke penonton yang belum punya asuransi gitu ya. Apa itu lapse dan kenapa bisa terjadi? Cara mencegahnya gimana? Lapse itu adalah di mana kondisi polis itu mati. Nah, oke. Nggak aktif secara otomatis. Yes. Banyak sebenarnya contohnya kayak dia telat bayar premi lebih dari 2 bulan ya. Contoh Sebenarnya ya, 1 bulan itu masa tenggang, 1 bulannya lagi itu harus bayar di situ. Oke. Grace period itu lapse sudah 1 bulan, lebih dari 1 bulan. Yang kedua ya apa ya? Ya sebenarnya karena dia nggak bayar aja lapse itu. Oke. Karena dia nggak bayar atau dia lupa bayar, Nah, nggak bisa bayar juga bisa. mungkin itu kan ya secara teori betul ya, karena nggak bayar lapse. Nah, kalau menurut Patrick sendiri di lapangan kejadiannya sama nasabah, sebenarnya yang berkewajiban untuk mengingatkan itu apakah dari nasabah itu memang harus ngeceki terus, atau sebenarnya agen juga ada kewajiban buat mengingatkan. Karena kadang kan kalau misalnya apalagi kita orang yang di atas Gen Z ya, itu kan nggak biasa ya, apalagi sekarang semua email, mereka nggak mungkin seminggu buka sekali aja nggak mesti gitu loh. Nah, kalau menurut pandangan Patrick gimana? Oh ya tadi lupa jelasin juga top Boleh. up. Top up. Lupa ngingetin orang untuk top up juga bisa. Sebenarnya itu tugas dua belah pihak ya. Oke. Agent maupun nasabah. Makanya dari awal lebih baik kita atur semuanya auto debit kalau bisa. Oke, langsung Auto sama debit. bank, sama rekening ya. Tapi yang terjadi adalah unit link yang tadi aku bilang, di mana investasinya habis dia perlu top up berkala. Ini kalau unit link kan berarti ya? Kalau unit link. Oke. Kalau yang tradisional ya dia setiap mungkin ada yang bayar bulanan, ada yang tahunan. Oh. Itu kan perlu diceki dan makanya kenapa kok kita ini asuransi itu kayak apa ya? Kayak net worth kita lah. Kayak aset kita tiap tahun kita perlu cek. Ya tiap tahun kita juga perlu cek asuransi. Sebagai kita. nasabah ini ya? Sebagai nasabah Oke, juga. oke. Pentingnya untuk review polis, nge-review polis-polis yang udah kita beli lama itu, kita perlu cek. Misal polis papa mama kita juga ya perlu dicek. Seberapa rutin kalau menurut Patrick? Kalau aku bisa bilang ya 3 bulan sekali sampai 6 bulan sekali kalau jiwa. Oh gitu ya? Ya. Kenapa? Karena ya kita lihat, oh ini expire-nya kapan. Kadang ada beberapa term yang jiwanya mungkin sampai dia umur sekian. Kesehatannya mungkin aktif sampai umur 70 doang. Paham. 65 doang. Setelah itu kan harus mungkin upgrade atau memperpanjang jumlah itunya. Atau nyari pilihan-pilihan lain Ya. gitu kan? Bahkan di laporan pajak kita perlu set net worth. Ada nggak asuransi jiwa? Tulis. Oke. Jangan sampai kita juga lupa bayar karena ya lupa ngecek. Yes. Ibarat kita lupa naruh uang di mana dong kalau gitu. Betul. Gitu. Oh jadi kalau menurut Patrick,
Kalau 3 bulan apa enggak kesini 6 bulan mungkin. Ya mungkin kalau jiwa 6 bulan sekali. Kalau kesehatan itu perlu dicek 3 bulan 2 bulan sekali. Kalau jiwa ya 6 bulan sekali atau setahun sekali itu perlu dimasukin ke laporan. 3 bulan sekali perlu dicek. Iya. Ibarat kita integrasikan dengan kebutuhan kita sekarang. Nah, kalau gitu tak challenge. Tapi 3 bulan sekali kan kebutuhannya nggak bakal seganti itu gitu loh. Nah iya betul. Kalau jiwa makanya 6 bulan sampai setahun sekali lah. Oke, paham. Makanya asuransi dibeli itu 2 term. Kebutuhan dan kemampuan kita. Yes. Kalau misalnya kamu butuhnya, orang butuh 5M. Tapi dia mampunya baru 1-2M. Ya ikut dia, mampunya Ya kan. mampunya. Gitu loh. Yes. Oh, oke. Oke. Ini juga pertanyaan dari teman-teman penonton juga. Asuransi kan kita tahu untuk jadi agen barrier to entry-nya nggak terlalu tinggi ya Patrick ya. Maksudnya Yes. kita sudah daftar, langsung dapat edukasi, kita bisa langsung jalan jualan. Kalau sekarang lumayan tinggi. Sekarang harus S1. Oh gitu? Ijazah SMA udah bisa kok. Oke, ijazah SMA ya. Ijazah SMA sekarang udah bisa masuk. Oke. Nah, di luar sana banyak yang ragu. Kenapa ragu? Karena agen asuransi ini kan bisa dibilang berbeda dengan perusahaan-perusahaan lain. Kalau perusahaan lain kan bukan freelance atau lepasan ya hitungan ya. Banyak yang bilang asuransi ini bingung kalau milih agen yang baru. 1, takutnya ilmunya nggak cukup. 2, takutnya masih labil. Terus setahun lagi pas aku mau ngecairin resign, gitu kan. Kalau agen yang berpengalaman, otomatis nasabahnya banyak. Dan ini ada pengalaman dari circle aku juga, gitu. Dia pas mau klaim, itu si agen ini mungkin lagi traveling kemana dan lama, gitu. Karena ya mungkin dia sudah mampu dan apa ya kapasitas untuk handling nasabahnya itu jadi berkurang sedikit. Nah, Servicingnya ya. servicingnya dan di lain pihak asuransi itu kan apa ya usaha yang dipakai hanya ketika urgent gitu kan. Nah kalau menurut Patrick, pandangan Patrick gimana gitu loh, memilih agen itu baiknya seperti apa? Karena bisa dibilang kalau agen baru labil, agen lama tadi isunya. Nah coba penonton diberi pencerahan sedikit, rekomendasinya Patrick gimana? Oke, sebenarnya bener sih. Ada banyak orang tuh mau beli tuh takut sama agennya. Yes. Benar-benar takut resign. Ya. Atau takut ya labil gitu. Nah, tapi sebenarnya plus minus. Oke, coba. Aku ngomong plusnya dulu ya. Kalau orang beli di agen yang senior, ya plusnya mungkin dia lebih berpengalaman. Soal klaim rumah sakit dia lebih pengalaman. Tapi Oke. balik lagi kayak tadi kamu bilang, minusnya mungkin dia secara nasabah udah gede, udah banyak. Nah, Jadi dia servicingnya pasti terbelah. yes. Bisa jadi ya. Nah kalau agen muda, sebenarnya kita ya zaman sekarang ya kita perlu ngasih kesempatan ke anak-anak yang muda Gen Z. Kenapa? Apalagi mereka yang punya visi dan ya di tempat yang tepat ya. Kayak Betul. contoh aku sponsor dikit ya. Aku di CTH Zero to Heroes ngomongnya. Oke. Dimana orang-orang banyak yang dari nol zero jadi hero di keluarganya. Dan di MRT ini karena ya sistemnya kuat gitu loh. Aku pun mau sampai pensiun ngomongnya. Oke. Mau sampai tua nanti ke depan. Karena apa? Agen muda ini bakal nemenin nasabah itu sampai tua. Mungkin agennya katakan ya seumurku 25. Iya. Aku punya klien nomor 35, ada yang 40, ada yang hampir 50. Ada yang 60 klienku. Oh. Pada saat dia mau mencairin dia sampai pada meninggal, ya aku masih ada di situ. Bisa jadi kan, karena secara lebih in the long run, Ya, lebih lama mana agen muda atau agen yang senior mudah otomatis. untuk nemenin ya. Apalagi masuk akal. teman-teman kita yang muda, Iya. kan bingung mereka, aku di temennya mama atau di temanku ya. Oke, masuk akal. Gitu Karena kan. kalau lihat temannya mama amit-amit Amit-amit temennya lewat. ya mana nanti. duluan gitu loh. Kamu dengan yang teman yang sebaya, kita yang umur, ya kita lebih bisa barengan terus gitu loh. Oke, jadi plus minusnya itu ya, itu masuk akal. Plus minusnya itu good gitu insight. sebenarnya. Iya. Lebih lamaan mana. Oh. Kalau bisa ya sekali, ya gak usah ganti-ganti. Betul. Banyak yang orang-orang ganti karena banyak yang pindah ke aku ya. Pindah servicing sebenarnya gak dibayar karena agennya mereka itu sudah gak aktif. Jadi kayak anggapannya muntahan ya, Patrick, Ada ya? pernah aku nerima satu, yang ini umur kokonya hampir 50, 40-an. Itu agennya meninggal dunia. Kena serangan jantung. Jadi ibaratnya tidak ada yang take care asuransi keluarganya, dia pindah ke aku. Nah, aku itu terbersit pertanyaan lanjutan. Berarti kalau misalnya amit-amit agennya nggak ada, itu gimana Patrick? Tapi itu nggak hangus bagi asuransinya. Oh kan? enggak, Nah, coba jelaskan. sebenarnya dia itu dilemparkan ke leadernya.
By SOP seperti itu ya berarti Ya ya? by SOP. Oh. Tapi kan orang ini nggak langsung dikontak leadernya. Betul. Dia harus ya bangun hubungan lagi. Dan tahu otomatis orangnya. leadernya juga anggapannya juga bisa jadi kasih kesempatan ke yang lain. Betul. Oh. Bisa jadi leadernya itu juga nggak ada. Oh ya. Yang terjadi selama ini tuh leadernya nggak ada, dia langsung dilempar ke pusat. Jadi ada urusan apa-apa dia harus telepon ke call center, Kasian nunggu kalau itu lagi ya. dan lain-lain. Iya. Secara klaim lebih panjang. Oh. Nah, makanya dia pindahin ke aku karena apa? Karena kita kenal. Karena kita dekat. Sebenarnya insurance juga kita perlu beli orang yang perantaranya ini. Antara agen juga harus menjaga hubungan. Makanya perlu 3P kalau lihat asuransi. Apa itu? Yang pertama, 1P pertama adalah perusahaan. Perusahaan. Perusahaan ini gimana? Kita lihat laporan keuangannya loh, sehat nggak? Oke. Utangnya berapa? Dia asetnya masuk ke mana? Ada aset yang dijaminkan berapa? Gitu. Yang kedua, Berarti bisa dilihat ya laporan keuangan. sangat transparan. Oh. Yang paling gede mana? ChatGPT bisa nge-summarize semuanya kok. Sekarang gampang ya. Ya. Oke. Terus Yang P1. kedua, Yang kedua adalah produknya. produknya. Mana sih paling cengli? Oke, betul Mana pasti sih lah. ngasih oke gitu loh. Ya kasarannya premi seminimal mungkin dengan tadi santunan atau pencairan semaksimal Ya, mungkin ya. manfaat oke. Tapi jangan lihat murahnya doang. Oke. Ternyata rumah sakitnya exclude-nya banyak. Nah, ada orang cari murah ya kayak bahasa Mandarin event Jian event Huo. Apa itu Artinya Patrick? ada harga ada barang. Gitu. Yang P terakhir perantara. Oke. Perantaranya gimana? Profesional nggak? Perantaranya agen. Agen. Perantara itu agennya. Profesional nggak? Dia mau long termnya gimana? Big picture-nya. Ya ini mungkin sama kayak kalau di aku asuransi mobil itu ada beberapa asuransi yang biasanya lebih murah, cuman dia kerjasama dengan bengkel-bengkel Betul. yang memang terkenal Betul. agak pelit. Betul. Dengan harga yang lebih mahal dikit, aku bayar harga yang lebih mahal. Oh, Cakupannya aku tahu bengkel temanku misalnya. Nah. Ya, dia kerjasamanya di asuransi ini. Ya sudah, aku oke lah. Oke. Gitu. Dengan pekerjaan yang lebih bagus, ngecatnya lebih bagus contoh. Betul, masuk akal. 3P Itu ya. berarti 3P tadi ya. tadi itu, perantaranya perlu tahu. Makanya kalau aku sekarang punya klien ya, aku kenalin ke leaderku bahkan. Oh ini leaderku juga. Oh. Ya ada apa-apa mungkin. Kalau aku berangkat duluan ya. Oke, masuk Dia akal. juga kenal. Yes. Oh, bagus. ya. Itu ada kemungkinan gitu. Berarti sebenarnya secara apa ya? Secara lingkungan kerja itu sehat lah, Patrick. Ya, aku ngomongin support system. Nah, ya. Kantornya gimana, orangnya gimana. Karena memang sebuah nasabah itu punya kamu, cuman kalau amit-amit ada apa-apa, sebenarnya juga teman kamu butuh teman kamu untuk nge-cover gitu Yes, kan. betul. Nah itu, ya MRT ini kita punya cabang banyak gitu di Indonesia. Nah, apa beda MRT sama Zero to Hero tadi, Patrick? Sebenarnya MRT itu kayak distributornya dari Besarnya. Prudential ya. Heeh. Zero to Hero itu kayak komsel kecilnya lah gitu loh. Dimana isinya ya banyak janjinya anak-anak muda. Oke. Yang kebanyakan zero to heroes. Kayak contoh-contohnya kayak orang-orang yang bayar utang orang tuanya. Jadi Sandwich generation. ujung, istilahnya. sandwich generation, ujung tombak keluarganya. Tapi jadi hero di keluarganya dan di tempat-tempat itu. Gitu. Yes. Jadi motivasi kita pun juga kuat gitu loh untuk kita kerja. Kita bukan cuman cari cuan doang. Maksa orang buat closing. No. Kebanyakan orang ya hijau lah matanya. Kalau kita ya sesuai aja. Betul. Orang yang butuh apa ya closingnya di situ. Sama tadi mungkin salah satu kunci yang aku dengar targetnya tuh harus long term relationship. Yes, Gitu, Patrick, long-term ya. relationship. Kadang-kadang Itu kalau yang kuncinya sih. iya kan, kalau yang terlalu ngincer ijo itu kan nanti ya bisa jadi dia cuma asal tekan banyak tapi nggak ada yang handle ketika mereka membutuhkan. Ujungnya uangnya buat apa dulu? Mungkin buat ya flexing dan lain-lain. Betul. Ya, kalau zaman sekarang bisa kelihatan lah ya. Ya. Mana agent-agent yang kasih value ke kita. Oke. Gitu. Oke. Oke, sebelum kita nutup pertanyaan terakhir, Patrick. Nyambung juga sama bahasan kita barusan ini. Kalau menurut kamu, ini pesan buat nasabah di luar sana lah. Kita terbuka aja. Agen-agen asuransi seperti apa yang menurut kamu harus dihindari atau harus dipertimbangkan ulang gitu. Nah, contoh tadi kan ada beberapa memang yang lihatnya hijau gitu. Nah, menurut kamu di luar sana apa gitu loh buat nasabah itu tahu kalau misalnya memang seperti ini tuh harus dihindari. Oh, ini agen yang buruk, ini agen yang baik. Nah, gitu. Berarti dalam memilih agent ya. Betul. Menurut aku nomor satu hubungan. Kedua, kalau aku tanya ke kamu ya, saya tanya balik. Yes. Kita mulai bisa ngerasain nggak kalau orang ini tulus apa nggak ke kita. Betul. Nah itu yang perlu kita tahu. Kira-kira orang ini maunya apa nih kita.
Aku ngomong pilih agent yang edukatif. Oke. Edukatif tuh apa ya? Ngajarin kita kayak apa ya? Kita orang baru gitu loh. Yes. Diajarin, oh ini loh cara klaimnya kayak gini. Ya. Kamu nanti kalau mau masuk rumah sakit, tunjukin kartu, ngomong aku dulu supaya tak pesen no kamar kalau aku gitu. Oh. Ada aplikasi namanya Konsuldong kalau aku. Aku bahkan ngasih tahu, ini aplikasi Konsuldong kamu bisa download. Oke. Free Halodoc 3 bulan. Nah, edukasi-edukasi ini yang orang nggak tahu. Oh, oke. Ini MRT supportnya MRT sama Konsuldong khusus memang. Jadi Konsuldong ini aplikasinya MRT ya? Ya khusus. Jadi misal kamu mau masuk rumah sakit ya Sen, Heeh. tak bantuin. Sebelum kamu masuk sampai rumah sakit, aku udah pesenin kamarnya. Ibarat aku udah punya PIC di setiap rumah sakit. Paham. Kayak Konsuldong. Nah itu servisnya gimana? Kamu bakal over service seperti apa di kemudian. Jadi bukan cuma janji manis, janji palsu. Tapi kenyataannya apa? Portofolionya seperti apa? Ini cuman di perusahaan kamu doang berarti Ya, ya? khusus di MRT. Oke. Jadi bahkan even not prudential, no. Dia assembly-nya sama MRT Group. MRT Group ya, beda. Oke. Terus next. Apa lagi? Nanti aku bakal show kayak Boleh, itu iya. aplikasi. Terus ya kedekatan. Pilih agent yang dekat sama kamu yang apa ya, yang one call away lah. Betul. Yang kamu kontak dia fast response, siap. Sedikit banyak ada hubungan personal ya berarti Betul. ya? Yang tahu kamu gitu loh. Oke. Bukan karena sungkan atau karena kasihan sama orangnya. Yes. Apalagi agent yang cuma ibarat agent tuh ngomong ya, Sen, itu kayak dokter keuangan. Oke. Kalau kamu ngomong dokter nggak mungkin ngasih obat tanpa tahu diagnosanya pasien dong. Betul. Betul. Justru sebenarnya agent itu, aku ngomong underwriting pertama dan juga dia itu dokter keuangan. Aku bakal nanya kamu, penyakitmu apa? Nih dalam keuangan, kamu misalnya butuh goal ke depan apa? Pengen ngumpulin apa? Punya utang nggak? Aset-aset gitu. Nah itu kan kayak kolesterol kayak apa? Itu kan perlu obat. Sama kayak Sama kayak pasien, dokter. ya. Ya. Obatnya dokter keuangan ini berupa apa? Resepnya itu kayak polis asuransi. Tapi pada saat dokter ngasih resep itu kan bebas. Kamu mau tebus apa enggak? Ya, betul. Same thing. Yes, obat mahal, obat murah. Ya, di sini agent insurance tuh ngasih resep Opsi. tadi, polis tadi. Oke. Kamu mau tebus terserah enggak, ya enggak apa-apa. Jadi perlu tahu agent yang cuma nawarin obat Yes. sama agent yang jadi dokter betulan. Kalau nawarin obat, ayo beliin Bo. Masuk Ini insurance akal. bagus buat kamu, ini keren buat kamu ini. Tapi kalau aku bakal nanya ke orangnya, beneran butuh enggak kamu gitu loh. Oh, Jangan sampai kamu butuhnya kurang. Karena obat kalau kurang dosisnya, sembuh enggak? enggak. Enggak sembuh. Same thing. Kalau kesehatan misalnya, ambil yang 2 bed. Ya, sedangkan kamu prefer yang 1 bed gitu. 1 bed 1 room. Atau bahkan yang di atas yang suite gitu, yang VIP. Karena apa? Keluargamu ada yang nungguin nanti. Perlu lebih nyaman. Ya. Kamu mulai consider ke situ. Karena ada orang yang bodoh amat. Ya wis, aku bakal sendirian kok kalau di rumah sakit. Masuk akal itu Yang mungkin, personal ya. itu yang ya. mungkin perantau di sini atau Yes, apa. yes. Gitu. Oke. Jadi aku bakal sesuai nama orang. Obat Gitu ya. ya. Dosisnya aku gak bakal overdosis atau kurang. Jadi itu menurut kamu salah satu parameter agen yang baik gitu Patrick ya. Ada lagi yang lain? Itu aja sih aku ngomongnya. Yang penting jujur sih. Kamu lihat, kalau aku suka main golf. Jadi aku lihat orang jujur enggak di situ. Betul. Kita bisa lihat kejujuran dari orang banyak hal lah gitu loh. Yes. Orangnya jujur enggak gitu. Nah, mungkin ini intermezzo sedikit, jadi Patrick ini golfnya emang jago banget guys. Dia juga jago. Iya. Tapi memang kalau di lapangan golf itu bisa dilihat semua ya Patrick Iya, ya. kita bisa Satu lihat. secara emosi. Secara, Dia kan- secara emosi, secara Ya. kejujuran. Orangnya mindah bola enggak. Betul. Nah contoh-contoh kayak gitu loh. Ya, oke. Oke, itu intermezzo sedikit. Oke, mungkin itu dulu untuk sesi podcast kita hari ini. Jadi kalau bisa aku simpulkan, nanti kata-kata penutup dari Patrick ya. Kalau aku bisa simpulkan, jadi buat temen-temen yang punya stigma asuransi negatif, aku tidak menyalahkan sekali lagi. Cuman aku harap dengan adanya podcast ini bisa lebih terbuka lah melihat asuransi itu sebagai sebuah satu proteksi dan 2 sebenarnya itu bukan hal yang dipersulit, mau cairnya dipersulit apa itu enggak juga. Ada juga faktor tergantung kalian mencari agen yang benar-benar bisa tulus untuk membantu dan mau memenuhi kebutuhan kalian seperti itu. Mungkin kalimat penutup dari Patrick sebelum kita closing. Kalau penutup dari aku ya buat teman-teman yang masih muda yang mampu juga untuk beli insurance, satu jangan tunda, jangan sampai resiko itu datang terlalu cepat sebelum kalian punya polis asuransi. Dan keywordnya adalah polis asuransi dibeli preminya akan semakin murah mengikuti umur kita.
semakin kita muda, preminya semakin murah. Pesan yang kedua adalah jangan takut untuk ketemu namanya agen asuransi. Kamu perlu bandingin beberapa agen insurance yang menurut kamu paling cocok. Secara premi, mungkin secara hubungan jangka panjang. Karena agen juga pasti care sama kamu. Gitu, nggak perlu merasa takut ditawari dan lain-lain. Cukup dengerin, nggak cocok, nggak usah, cocok ya udah. Yang ketiga, edukasi tentang proteksi tentang finance itu juga bagian dari finance. Pentingnya memproteksi keuangan kita, aset kita yang selama ini kita udah bangun gitu. Jadi teman-teman jangan malas-malas untuk belajar dan baca. Sekarang udah banyak banget literasi keuangan tentang asuransi juga banyak di YouTube. Kalian bisa cek juga, terutama di Think Tank Post. Banyak banget kalian bisa belajar tentang keuangan, mindset, tentang money management dan lain-lain yang bisa di-share sama Auxen. So stay tune di next episode. Oke. Sekian untuk episode hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga membantu. Bye-bye. See you.